Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa al-musallin al-mukhlasin. Wa an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita, membaca lisan, menitip salam rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap semoga kita bersama meraih syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul bersamanya di Jannatul Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar ada sebuah kata mutiara atau sering kita mendengar sebuah ungkapan bahwa manusia adalah tempatnya salah, lupa dan khilaf atau dosa. Ungkapan ini sering menjadi sebuah alasan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Tahukah bahwa kalau kita terus terlena dengan ungkapan ini, menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus, itu kita akan menjadi manusia yang terbiasa dengan salah, bahkan itu kita sengaja. Artinya, kalau sudah seperti itu, apalagi dalam hubungannya dengan Allah, dalam hubungannya dengan ibadah, hablum minallah dan hablum minan nas, berarti kita tidak terbiasa dengan yang namanya dosa. Kalau hal ini terus dilakukan, wal'iyadzu billah, akan mengundang murkanya Allah, wal'iyadzu billah, Allah akan berpaling dari kita. Kalau Allah berpaling dari kita, lantas dalam dunia sampai akhirat nanti apa yang akan kita harapkan? Jangankan meraih surga, bahkan baunya pun tidak akan kita dapat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kelompok, ada golongan, ada orang-orang yang dengan sebab perbuatannya dan kebiasaannya itu menyebabkan Allah murka dan Allah berpaling darinya. Ada 4 golongan. Dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tergolong orang-orang yang celaka. Alamatus syaqawati arba'ah. Tanda orang yang celaka, kata baginda Nabi, itu ada 4. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah nisyanu dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzah.
Orang yang sering lalai, orang yang sering lupa, orang bahkan sengaja terbiasa melupakan perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Tahukah bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan maksiat, munkarat, dosa kecil ataupun besar yang kita lakukan, jangankan yang besar, yang kecil pun mahfuzah, tersimpan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa kita melupakan? Bukankah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjamin masuk surga? Pintu surga pun tidak akan dibuka sebelum baginda Nabi membukanya. Bahkan baginda Nabi selama hidupnya selalu membasahi lisannya dengan beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa alasan kita melupakan dosa yang telah kita lakukan? Kalau orang yang terbiasa melupakan dosa yang telah dia lakukan, lalai terhadap perbuatan maksiatnya dan dosanya, berarti dia menganggap remeh, menganggap hal biasa, menganggap tidak penting yang namanya kehidupan akhirat. Kalau sudah seperti ini, wal'iyadzubillah, Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmatnya, bahkan berpaling darinya. Yang kedua, golongan mereka orang-orang yang celaka adalah wa dzikrul hasanatil madiyah wala yadri aqbilat amruddat. Ini sebaliknya, dalam hal perbuatan kebaikan, dalam hal perbuatan amal ibadah, justru malah selalu ingat akan perbuatan ibadah yang dilakukannya. Ini juga problem, ini sebuah permasalahan. Dan kita berlindung kepada Allah semoga tidak termasuk dalam kategori yang kedua ini. Mengapa demikian? Kalau sudah seperti ini berarti kita tidak kepingin Allah Subhanahu wa taala memandang kita sebagai dengan pandangan terbaiknya. Kita mengharapkan justru penghargaan dari manusia. Kenapa? Sebab ketika orang mengungkapkan kebaikan-kebaikannya, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena saya, tempat itu kalau bukan, berarti dia mengharapkan pujian dari manusia. Ketika dia Allah, apalah artinya pujian dari manusia sementara Allah Subhanahu wa taala murka? Nanti naudzubillah, orang-orang yang seperti ini, pendek kata orang-orang yang ria terhadap perbuatan baiknya, nanti di akhirat nanti ketika yaumul hisab, ketika dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seumur hidup aku beribadah kepada Engkau. Ya Allah, seumur hidup aku bersedekah. Ya Allah, seumur hidup aku berbuat baik terhadap keluarga, tetangga dan saudara-saudaraku. Lantas kenapa semua amal ibadahku kosong ya Allah? Apa Allah Subhanahu wa taala? Karena engkau mengharapkan pujian bukan dari aku, engkau mengharapkan pujian dari manusia. Sekarang kepada manusia. Golongan dan kelompok mereka orang-orang yang celaka. Wa nadharahu ila man huwa fawqahu fid dunya. Ini juga kita mengerikan. Dalam hal urusan dunia, dia begitu silau, begitu terperangah dengan urusan dunia, begitu sangat takjub terhadap kesuksesan orang lain, bahkan segala cara dilakukannya demi untuk seperti orang tersebut. Kalau sudah seperti ini kondisinya, kita silau dengan yang namanya dunia sampai akhir hayat kita. Bagaimana kita mau diberikan dunia sementara yang punya dunia kita lupakan? Bagaimana kita mau diberikan kebaikan di dunia sementara yang punya dunia ini kita lupakan? Padahal sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan begitu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Allah sudah peringatkan jauh-jauh hari buat kita. Kalau kita sudah silau berarti kita tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah iri terhadap kebahagiaan orang lain yang Allah berikan, kebahagiaan tersebut kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, kita iri dengan dia. Segala cara kita lakukan.
maka kita tergolong orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apapun, sekeras apapun, sebesar apapun, sekuat apapun kita mengejar dunia, kalaulah Allah sudah menentukan kita rezeki kita segitu, tidak akan bisa dirubah. Kalau sudah Allah berikan segenggam, kita kejar sampai manapun, tidak akan Allah berikan kita segunung. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita segunung, biarpun orang menghajar kita habis-habisan, tetap kita diberikan segunung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana kita mendekatkan yang punya rizki, mendekatkan diri kita kepada yang punya dunia, mendekatkan kepada yang memberikan kita sehat jasmani dan rohani. Kalau sudah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menanam padi, rumput itu pasti ikut. Tapi kalau kita menanam rumput, jangan harap padi itu akan tumbuh. Yang ketiga, orang-orang yang celaka adalah wa nadharahu ila man dunahu fiddin. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, justru dia menganggap sepele. Menunggu masa pensiun, menunggu nanti, menunggu entar, besok saja, bulan depan saja, tahun besok saja, saya baru beribadah. Tahun besok saja baru saya ke majelis. Tahun besok saja baru saya ke jamaah. Siapa yang tahu kalau nanti sore umur kita masih ada? Siapa yang tahu kalau nanti sore kita masih sehat? Siapa yang tahu bahkan sejam 2 jam kemudian kita masih ada berkumpul bersama? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan. Maka itu kita balik justru. Dalam urusan akhirat, semangatnya kita semangat perjuangan. Semangat yang sangat luar biasa. Karena di setiap ayat-ayat di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala pasti menyinggung, diawali dengan akhirat terlebih dahulu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kenapa lantas Allah tidak mendahulukan kebahagiaan dunia? Justru akhirat yang didahulukan. Kenapa? Sebab ketika orang mengejar akhiratnya, itu Allah pasti memberikan dunianya. Tapi ketika orang mengejar dunianya, belum tentu. Jangan harap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan pada akhiratnya. Saudaraku ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari 4 golongan ini. Dan selalu membasahi lisan kita dengan beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bermuhasabah bahwa diri kita ini lemah, dhaif dan selalu punya salah dan dosa. Dan selalu membasahi lisan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu semangat untuk meraih surganya Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang taat selagi kita sehat panjang umur. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah jadikan kita orang-orang yang meraih kemenangan di din wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي ألف بالإسلام بين قلوب المؤمنين وأوجب الاتحاد وحرم التفارق في كتابه المبين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما يا عباد
أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه واستنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر